Iran lagi kelihatan makin ngebut ngerakit ulang program rudal balistiknya, padahal baru aja sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa balik diberlakuin bulan lalu. Sanksi itu intinya melarang penjualan senjata ke Iran dan ngeblok segala aktivitas yang berhubungan sama rudal balistik. Tapi kayaknya Teheran nggak terlalu peduli, teman-teman. Di balik layar mereka udah mulai gerak cepat buat ngejagain stok rudalnya yang mulai menipis gara-gara perang beberapa waktu lalu. Dari info intelijen Eropa, ada kabar kalau Iran udah dapat beberapa kiriman bahan kimia penting dari Tiongkok, tepatnya natrium perklorat. Buat yang belum tahu, bahan ini tuh semacam bahan dasar buat bikin propelan padat, alias bahan bakar yang dipakai buat ngeluncurin rudal jarak menengah. Nah, pengiriman itu mulai mendarat di pelabuhan Bandar Abbas sejak akhir September, nggak lama setelah mekanisme snapback jalan, itu loh. Aturan yang ngereaktifin lagi sanksi lama PBB gara-gara Iran dianggap melanggar kesepakatan nuklirnya. Kata sumber-sumber intelijen yang telah diberitakan CNN, pengiriman pertama udah masuk ke Iran tanggal 29 September. Isinya bukan main, 2000 ton natrium perklorat. Itu dibeli dari pemasok Tiongkok, kemungkinan besar buat ngegantiin stok propelan yang udah habis selama perang 12 hari melawan Israel bulan Juni kemarin. Kabarnya pas konflik itu banyak peluncur rudal Iran yang hancur dan ribuan rudal mereka dipakai habis-habisan. Beberapa kapal dan perusahaan Tiongkok yang ikut main di pengiriman ini bahkan udah masuk daftar sanksi Amerika Serikat. Tapi seperti biasa masih banyak celah buat muter otak di jalur laut. Yang bikin situasi ini makin ribet, pengiriman besar-besaran itu terjadi pas banget setelah sanksi PBB diaktifin lagi lewat mekanisme snapback. Dulu, sanksi itu udah lebih dari 1 dekade nempel di Iran gara-gara program nuklirnya, tapi sempat dicabut setelah kesepakatan JCPOA 2015 ditekan bareng negara-negara besar. Sekarang, karena Iran dianggap udah nggak patuh, sanksinya hidup lagi. Dan aturan barunya jelas, Iran nggak boleh ngapa-ngapain yang ada kaitannya sama rudal balistik yang bisa bawa senjata nuklir. Negara lain pun diwajibin buat mencegah pengiriman material yang bisa bantu Iran ngembangin sistem pengiriman senjata semacam itu. Masalahnya, bahan kayak natrium perklorat ini nggak disebut secara eksplisit dalam daftar barang terlarang PBB. Padahal, bahan itu bisa diubah jadi amonium perklorat, oksidator utama buat bahan bakar padat di rudal balistik. Jadi, kayak main di area abu-abu, teman-teman. Karena nggak tertulis di daftar, Tiongkok bisa aja bilang mereka nggak ngelanggar aturan apapun. Tapi ya, semua orang tahu arah anginnya kemana. CNN kabarnya ikut ngawasin pergerakan kapal-kapal yang disinyalir bawa bahan itu dari pelabuhan Tiongkok ke Iran. Mereka ngelacak lewat data AIS, sistem pelacakan kapal, dan unggahan media sosial para awak kapal. Hasilnya, banyak kapal yang bolak-balik antara Tiongkok dan Iran sejak akhir April. Beberapa kapal itu bahkan dikaitin langsung sama Islamic Republic of Iran Shipping Lines, perusahaan pelayaran milik negara. Lucunya, awak kapalnya sering update di medsos. Mungkin nggak sadar kalau postingan mereka jadi jejak digital yang bisa dilacak. Contohnya, ada kapal MV Bass yang udah kena sanksi Amerika. Kapal ini berangkat dari Zhuhai, Tiongkok, pertengahan September dan mendarat di Bandar Abbas tanggal 29 September, pas banget bareng pengiriman besar itu. Habis itu, dia balik lagi ke Tiongkok. Ada juga kapal Barzin yang berangkat dari Gaulan awal Oktober sampai di Iran pertengahan bulan, terus balik lagi seminggu kemudian. Lalu kapal Eliana dan MV Artavan, dua-duanya juga kelihatan main di jalur yang sama. Cuma yang terakhir sempat matiin sistem pelacaknya biar nggak ketahuan. Tipikal gaya operasi yang sering dipakai buat ngelabuhi pengawasan internasional. Nah, belum jelas nih, apakah pemerintah Tiongkok beneran tahu soal pengiriman itu atau pura-pura nggak tahu. Soalnya pas ditanya soal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok cuma bilang mereka nggak tahu situasinya secara spesifik, tapi menegaskan kalau Tiongkok selalu nurutin aturan ekspor internasional dan hukum domestik. Intinya, mereka pengen nunjukin kalau mereka main aman di atas kertas, tapi tetap nggak mau tunduk sama tekanan politik luar. Tiongkok juga tegas bilang kalau mereka nggak setuju sama cara dunia barat ngaktifin lagi sanksi snapback. Mereka nganggap langkah itu malah ngerusak proses diplomasi buat nyelesain masalah nuklir Iran. Jadi di satu sisi, Beijing kelihatan pengen damai, tapi di sisi lain mereka kayak ngasih ruang gerak buat Iran tetap dapat apa yang dibutuhin. BTW, pengiriman kayak gini bukan yang pertama, teman-teman. Sebelumnya juga udah pernah ada kasus serupa, tapi kali ini volumenya jauh lebih besar dan waktunya lebih padat.
Sejak perang 12 hari itu, Iran memang lagi agresif banget nyiapin diri. Pasukan Israel waktu itu katanya berhasil ngebom sepertiga peluncur rudal Iran, jadi masuk akal kalau sekarang Teheran pengen cepet-cepet ngegantiin semuanya. Jeffrey Lewis, analis dari Middlebury Institute bilang kalau 2000 ton natrium perklorat cukup buat sekitar 500 rudal aja. Dan Iran dulu tuh bisa bikin sampai 200 rudal sebulan sebelum perang. Jadi wajar kalau mereka sekarang lagi ngebut buat ngejar target. Tiongkok sendiri udah lama jadi teman dekat Iran, baik secara ekonomi maupun diplomatik. Mereka nggak suka banget sama sanksi sepihak Amerika dan tetap beli minyak dari Iran walaupun dunia barat berusaha ngeblok. Tapi biar nggak kena sanksi, Tiongkok biasanya pakai jalur gelap. Minyaknya disalurin ke kilang-kilang kecil yang disebut teapot refineries. Kilang model begini tuh swasta, bukan punya negara, jadi relatif aman dari ancaman sanksi. Mereka juga sering pakai tanker yang gelap alias matiin sistem pelacakan buat ngelabuhin pengawas internasional. Nah, intelijen Eropa percaya pola yang sama juga dipakai buat kirim natrium perklorat lewat jaringan perusahaan cangkang yang alamat dan identitasnya nggak jelas. Bahkan, beberapa perusahaan yang lebih resmi pun udah kedapatan ikut main. Amerika sempat ngehukum 2 perusahaan Tiongkok pada April lalu karena bantu Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, ngedapetin bahan propelan rudal. Mayoritas perusahaan yang terlibat kabarnya bermarkas di Dalian, kota pelabuhan di timur laut Tiongkok, yang memang terkenal sebagai titik ekspor strategis. Kalau ngelihat pola kirimannya, emang ngeri juga teman-teman. CNN sebelumnya udah nyari tahu dan nemuin pengiriman 1000 ton natrium perklorat dari Tiongkok ke Iran Februari lalu. Terus, pada April, Amerika ngelempar sanksi lagi ke entitas Iran dan Tiongkok yang ketahuan bantuin jaringan pengadaan bahan propelan rudal, tapi pengiriman tetap jalan terus. Bahkan bulan Juni, Iran dapat kiriman lagi sebanyak 1000 ton dari Taicang, Tiongkok. Kapal yang bawa bahan itu, Hamona, berangkat 22 Mei dan sampai di Bandar Abbas pertengahan Juni, cuma beberapa minggu setelah ada ledakan besar di pelabuhan itu yang katanya disebabkan natrium perklorat juga. Ledakan itu parah banget teman-teman, sampai ngebunuh 70 orang dan nyakitin ratusan lainnya. Sekarang, skala pengirimannya makin gila. Dari data intelijen, sejak akhir September, udah ada sekitar 10-12 pengiriman baru yang dilacak. Yang pertama datang 2 hari setelah sanksi snapback resmi aktif, sisanya berangkat dari Tiongkok setelahnya. Jadi bisa dibilang Iran benar-benar ngebut ngegantiin stoknya sebelum tekanan internasional makin berat. Dari sisi politik, Tiongkok punya alasan kenapa mereka kelihatan santai soal semua ini. Menurut Tong Zhao, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace Tiongkok, Rusia, dan Iran, udah ngirim surat ke PBB bulan Oktober yang isinya menolak legalitas kebijakan snapback. Artinya, Beijing secara resmi nganggep mereka nggak terikat sama aturan baru itu. Jadi, walaupun negara barat bilang sanksi udah aktif lagi, Tiongkok kayak bilang, kami nggak ikutan main di situ. Menariknya, kalau snapback nggak diaktifin, tanggal 18 Oktober kemarin harusnya jadi hari berakhirnya JCPOA secara resmi. Setelah itu, Dewan Keamanan PBB bakal nutup berkas Iran dan nggak bakal bisa lagi ngasih sanksi baru. Karena itu, Tiongkok dan Rusia sempat ngajak buat perpanjang JCPOA 6 bulan biar ada ruang diplomasi tambahan, tapi proposal itu ditolak. Akhirnya, sanksi pun hidup lagi dan situasi makin panas. Tiongkok sendiri punya hubungan yang lumayan erat sama Iran. Mereka salah satu dari 6 negara yang ngebentuk JCPOA dulu, bareng Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Amerika. Bulan September kemarin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan sempat ketemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan itu, Jinping menegaskan kalau Tiongkok percaya Iran gak berusaha bikin senjata nuklir, dan mereka dukung hak Iran buat pakai energi nuklir buat tujuan damai. Tapi ya, balik lagi ke natrium perklorat tadi, masalah utamanya emang di celah hukum. Bahan itu nggak disebut secara spesifik di daftar barang terlarang, tapi logikanya, bahan yang bisa bantu bikin rudal berbahan bakar padat harusnya otomatis kena pengawasan. Hanya aja, karena nggak tertulis, Beijing bisa punya interpretasi sendiri. Zhao bilang, mungkin Tiongkok tahu pengiriman itu bakal bantu Iran secara teknis, tapi mereka juga pengen nunjukin kemandirian, kayak bilang, kami punya hak buat mutusin sendiri apa yang boleh kami ekspor. Kesimpulannya, situasi ini jadi cermin betapa ruwetnya politik global saat semua pihak punya kepentingan masing-masing. Iran jelas pengen ngejaga kemampuan pertahanannya terutama setelah konflik dengan Israel.
Tiongkok di sisi lain berusaha jaga posisi politiknya. Nggak mau kelihatan ngebantu pelanggaran sanksi, tapi juga nggak mau tunduk sama tekanan Barat. Sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika lagi jungkir balik buat ngejaga sanksi tetap efektif. Sementara itu, di Pelabuhan Bandar Abbas, kapal-kapal terus datang dan pergi, nganterin bahan kimia yang di atas kertas aman, tapi di dunia nyata bisa jadi bahan bakar rudal yang siap diluncurin kapan aja. Jadi kalau dilihat dari kacamata tongkrongan geopolitik, ini bukan cuma soal bahan kimia doang, tapi permainan catur antar negara yang taruhannya gede banget. Semua pihak lagi nyari celah, entah buat bertahan, nyari untung, atau sekadar nunjukin siapa yang paling punya kuasa di papan permainan global ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.